Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik air putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Orasi-orasinya berkumandang dengan berkobar. Suaranya menggema di radio-radio kampung. Apalagi diiringi dengan pekik takbir Allahu Akbar berkali-kali. Rakyat Surabaya pun bersiap menghadapi peperangan. Dalam posisi masing-masing, barikade-barikade didirikan. Senjata apa adanya digenggam erat dan tekad telah bulat. Para pejuang sudah siap menghadapi peperangan untuk menjaga kemerdekaan tanah airnya. Sebelum dentuman pertama meledak, dua kekuatan besar telah bersiap di Surabaya. Di satu sisi, pasukan Inggris India di bawah Mayor Jenderal Robert Mansard berjumlah sekitar 30.000 prajurit, lengkap dengan 24 tank Sherman, tank ringan Stuart, puluhan kendaraan lapis baja, baterai artileri 25 pounder, dan howitzer 3,7 inci. Dari laut, didukung oleh kapal penjelajah HMS Sussex dan HMS Ceylon bersama 3 kapal perusak Kaisar, Cavalier, dan Caron. Dari udara, pasukan Inggris India didukung lebih dari 20 pesawat tempur P-47 Thunderbolt dan de Havilland Mosquito. Di sisi lain, pasukan Republik Indonesia di bawah Mayor Jenderal Sungkono hanya memiliki sekitar 20.000 prajurit TKR dan lebih dari 100.000 laskar rakyat, santri, dan arek-arek Surabaya. Mereka hanya bersenjatakan dari rampasan Jepang, seperti meriam, senapan tua Arisaka, granat rakitan, dan bambu runcing. Dua kekuatan yang tak seimbang. Satu datang dengan kekuatan senjata modern, yang lain hanya dengan semangat dan keyakinan untuk tidak dijajah lagi. Pagi buta, tanggal 10 November 1945, janji Inggris untuk menggempur Surabaya benar-benar ditepati. Tepat pada pukul 6.00 pagi hari, seusai tenggat ultimatum berakhir, dentuman meriam dari kapal perang Royal Navy dimulai.
2 kapal penjelajah berat dan 3 kapal perusak membombardir posisi pertahanan Indonesia dari arah laut. Dari udara, belasan pesawat tempur Hawker Hurricane dan pengebom Thunderbolt meraung-raung menjatuhkan bom di berbagai sudut Surabaya. Sementara itu, dari darat, sekitar 30.000 pasukan infanteri Inggris India yang dipimpin Mayor Jenderal Mansur menggelar serangan besar-besaran. Sementara itu, dari darat, sekitar 30.000 pasukan infanteri Inggris India di bawah pimpinan Mayor Jenderal Mansur dengan kekuatan puluhan tank, panser, meriam, dan artileri menggelar serangan besar-besaran ke dalam kota. Gelombang serbuan datang dari berbagai penjuru. Pasukan sekutu bergerak masuk dari arah pelabuhan Tanjung Perak di utara dan juga dari sektor barat dan selatan Surabaya. Dalam waktu 3 jam pertama, ratusan roket dan mortir ditembakkan bertubi-tubi ke jantung kota, mengguncang tanah Surabaya hingga bergetar hebat. Ledakan demi ledakan memporak-porandakan gedung-gedung, rumah penduduk, hingga markas pertahanan milik pejuang. Asap hitam tebal membumbung di mana-mana. Api berkobar melalap kawasan Kembang Jepun, Tanjung Perak, dan sebagian pusat kota. Namun, dalam neraka bombardemen itu, perlawanan rakyat Surabaya tidak padam. Setelah hujan tembakan artileri mereda sekitar pukul 9 pagi, pasukan Inggris mulai merangsek masuk kota dengan perlindungan tank. Disinilah pertempuran darat nan dahsyat berlangsung. Pejuang Indonesia dari TKR, Polisi Istimewa, Laskar Hizbullah, Barisan Pemuda, hingga warga sipil bersenjata bambu runcing menghadang di setiap jalan. Pertempuran sengit pecah dari rumah ke rumah, dari gang ke gang. Pasukan Inggris terpaksa bertempur secara door-to-door, membersihkan gedung demi gedung sambil terus dihujani tembakan sniper pejuang. Beberapa titik strategis menjadi ajang pertempuran paling brutal. Jembatan Merah yang sudah melegenda sejak tewasnya Malabi kembali menjadi saksi banjir darah pejuang. Tank-tank Inggris melintasi jembatan itu untuk membelah pertahanan kota. Di seberangnya, Laskar Surabaya menghadang dengan senapan mesin dan senjata anti-tank seadanya. Begitu pula, di Gedung Internasio dan Hotel Oranye terjadi tembak-menembak jarak dekat tanpa henti. Gunungan mayat mulai bergelimpangan di jalan-jalan. Banyak pejuang gugur sebagai martir, sementara warga sipil berlarian menyelamatkan diri dari kobaran api. Meski demikian, secara mengejutkan, pihak Republik sempat mencetak keberhasilan tak terduga di hari pertama itu. Sebuah pesawat pengebom Inggris berhasil ditembak jatuh oleh tembakan artileri ringan pejuang. Insiden itu menewaskan Brigadir Jenderal Robert Guy Lauder Simmons, salah satu komandan udara Inggris. Tewasnya Lauder Simmons menjadi pukulan moral bagi pihak sekutu, sekaligus penyemangat bagi arek-arek Surabaya untuk terus bertahan. Menjelang siang 10 November, kondisi Surabaya berubah menjadi medan laga terbuka. Inggris mulai menguasai pusat kota. Tapi perlawanan Indonesia sama sekali belum surut. Radio-radio darurat milik pejuang masih sempat menyiarkan pesan Bung Tomo yang terakhir. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Hari pertama pertempuran Surabaya itu diakhiri dengan jatuhnya separuh wilayah kota ke tangan Inggris. Sementara separuh lainnya masih dipertahankan mati-matian oleh pejuang Republik. Pertempuran masih belum usai.
pertempuran darah terbesar dalam sejarah Revolusi Indonesia pun telah dimulai. Pertempuran Surabaya tidak usai dalam 1-2 hari. Pertempuran itu menjelma menjadi perang kota yang berkobar selama 3 minggu penuh. Surabaya akan dijadikan lautan api dan Inggris akan dibakar di dalamnya. Setelah perlawanan hari pertama yang heroik, pasukan Republik menyadari bahwa mereka tak bisa menandingi kekuatan Inggris dalam perang terbuka. Maka taktik diubah. Pasukan TKR Surabaya bersama laskar-laskar rakyat mundur teratur ke pinggiran kota dengan tujuan untuk menyusun strategi baru, yakni strategi perang gerilya kota. Para komandan TKR, polisi istimewa, dan laskar rakyat membagi Surabaya menjadi sektor-sektor kecil. Tiap sektor dipimpin satu komandan lokal yang mengenal seluk-beluk kampungnya sendiri. Sebagaimana dalam penelitian Azarja Harmani yang berjudul Urban Warfare in the Indonesian War of Independence, strategi gerilya kota itu sangat efektif. Saat para pejuang melancarkan strateginya, pada malam hari mereka menggunakan taktik hit and run dengan menyusup lewat ganggang dan kemudian menyerang pos Inggris secara mendadak, lalu mundur cepat sebelum artileri berat datang. Pada siang harinya, mereka berpindah dari satu bangunan ke bangunan lain sebelum artileri Inggris menghancurkannya. Dari atap-atap rumah dan lorong sempit, para pejuang menembaki pasukan Gurkha Inggris. Berbagai serangan itu sangat efektif. Pergerakan pasukan India itu mulai bergerak lamban. Pertempuran berlangsung siang dan malam tanpa henti berhari-hari. Taktik hit and run membuat pasukan sekutu kewalahan. Inggris tidak menyangka bahwa Surabaya, kota yang mereka kira bisa direbut dalam 3 hari, berubah menjadi labirin mematikan. Tank-tank Sherman yang seharusnya mudah melaju, terjebak di jalanan sempit yang sudah dipenuhi reruntuhan. Banyak di antaranya diserang dari atap rumah atau dilempari granat botol oleh pemuda-pemuda arek Surabaya. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Benedict Anderson dalam Revolusi Pemuda, di setiap gang, di balik setiap dinding, arek-arek Surabaya bertahan mati-matian, meski hanya menggunakan senjata seadanya. Namun, semangat mereka tak bisa dipatahkan. Jenderal Philip Christison di Jakarta sampai mengakui bahwa pertempuran Surabaya adalah pertempuran terbesar yang dihadapi sekutu di Asia setelah Perang Dunia Kedua. Sebagaimana dalam sumber Inggris yang dikutip dalam laporan Allied Force Netherlands East Indies atau AFNE juga menggambarkan Surabaya sebagai the most chaotic battlefield in Asia after World War II. Inggris yang awalnya yakin bisa menundukkan Surabaya dalam 3 hari baru berhasil menguasai kota setelah hampir 3 minggu bertempur. Dalam perang berhari-hari itu, Surabaya menjelma menjadi kota mati. Api membakar setiap sudut. Jalan-jalan dipenuhi reruntuhan dan kendaraan hangus. Bau mesiu dan mayat menyelimuti udara Surabaya. Sekitar 150.000 orang meninggalkan Surabaya untuk menyelamatkan diri. Puluhan ribu para pejuang gugur. Hingga ratusan ribu warga sipil tidak diketahui nasibnya. Sementara itu, pihak sekutu menderita kerugian yang tak sedikit. Puluhan tank dan kendaraan perang hancur. Dan sekitar 1.600 serdadu Inggris India tewas, hilang, atau luka-luka. Data dari sejarawan lain mencatat angka korban yang lebih konservatif.
Sebagaimana menurut MC Reklev dalam bukunya Sejarah Indonesia Modern menyebutkan sekitar 6.300 pejuang Indonesia yang tewas dan 600 serdadu di pihak Inggris. Pada akhir November 1945, satu persatu kantong pertahanan terakhir pejuang di dalam kota berhasil dilumpuhkan oleh pasukan Inggris India. Pada tanggal 2 Desember 1945 kemudian, akhirnya tembakan meriam Inggris terakhir dilepaskan ke pinggiran Surabaya, menandai berakhirnya perlawanan bersenjata terbuka di kota itu. From the east of Java come camera records of a city at war, Surabaya. Strategic roads are kept under constant fire by British and Indian troops, who use mortars and small arms with good effect. Java is seeing once again the tragedy of war, and the United Nations echo our own wish for a speedy end of this most unhappy struggle. Setelah pertempuran Surabaya berakhir, kota terbesar kedua Republik itu jatuh sepenuhnya ke tangan pasukan Inggris India. Dalam beberapa hari berikutnya, pasukan sekutu membentuk zona pendudukan dan menempatkan garnisun di pusat kota, pelabuhan Tanjung Perak, hingga kawasan industri. Jalur komunikasi dan administrasi kota diambil alih. Ketika situasi dianggap stabil, pasukan Inggris membuka jalan bagi Nika untuk masuk kembali. Satu persatu kantor pemerintahan dipasangi plakat administrasi Belanda. Bendera merah putih yang sebelumnya berkibar di banyak titik dipaksa diturunkan. Di mata dunia, Surabaya berubah menjadi kota pendudukan sekutu Nika. Dan Republik kehilangan salah satu benteng utamanya di Jawa Timur. Ratusan ribu warga kehilangan kota yang hancur. Mereka berjalan kaki menuju Sidoarjo, Mojokerto, Gresik, hingga Malang. Sementara itu, para pejuang yang tersisa mundur keluar Surabaya dan bergabung dalam barisan gerilya di pedesaan. Secara militer, Republik kalah. Secara teritorial, Surabaya diduduki kembali. Dan secara politik, Belanda mendapatkan celah untuk mencoba memulihkan kekuasaannya. Tetapi, sejarah mencatat sesuatu yang jauh lebih besar daripada jatuhnya sebuah kota. Mereka yang gugur di garis depan. Para pemuda, santri, buruh, pelajar, laskar kampung, merekalah yang menulis babak baru Republik dengan darahnya sendiri. Mereka tidak punya tank, tidak punya pesawat, tidak punya kapal perang. Yang mereka miliki hanyalah tekad bahwa kemerdekaan bukan hadiah, tetapi harga diri. Surabaya mungkin hancur, tapi di tubuh-tubuh yang gugur itu, Indonesia justru menemukan kekuatannya. Mereka yang tumbang di jalanan Surabaya, itulah pahlawan sejati Republik ini. Esokan paginya, puluhan pemuda Surabaya berkumpul di depan hotel menuntut bendera penjajah itu diturunkan. Utusan pemerintah RI, Residen Sudirman, berunding dengan Plukman di lobi hotel. Namun, negosiasi gagal. Plukman menolak menurunkan bendera dan bahkan menodong pistol. Perkelahian pun pecah. Plukman tewas dicekik oleh salah satu pejuang yang kemudian gugur ditembak anak buah Belanda. Di luar, kemarahan massa memuncak.
seorang pemuda memanjat tiang bendera, merobek bagian biru lambang penjajah, dan menyisakan merah dan putih yang berkibar gagah di langit Surabaya. Sejak detik itu, kota ini bersumpah, kemerdekaan tak akan diturunkan lagi. Insiden heroik di Hotel Yamato bukan sekadar soal bendera. Ia adalah sumpah maruah. Rakyat Surabaya tidak sudi diinjak, karena bagi mereka, kemerdekaan bukan hadiah, melainkan harga diri. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.